Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waudia Syafia dengan NIM O1A1202216 dari kelas D, Program Studi Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Haluoleo Kendari. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Adapun pokok pembahasan, yang pertama yaitu pencernaan secara umum, yang kedua proses di masing-masing organ pencernaan dan enzim yang terlibat di masing-masing organ, yang ketiga enzim yang terlibat di setiap organ pencernaan, yang keempat penyakit terkait enzim pencernaan, prinsip mengapa penyakit tersebut dapat menyebabkan sakit, yang kelima obat yang mengatasinya dan cara kerja obat tersebut. Kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama yaitu pencernaan secara umum. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik maupun secara kimiawi. Nah, proses pencernaan secara mekanik merupakan proses perubahan molekul makanan yang besar menjadi kecil-kecil. Misalnya, penghancuran makanan dengan gigi atau dengan otot lambung. Pencernaan secara kimiawi merupakan proses perubahan molekul-molekul bahan organik yang ada di dalam bahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Apa sih itu enzim? Enzim pencernaan adalah substansi di perut dan sistem pencernaan yang memecah makanan. Misalnya pepsin. Pepsin adalah sebuah enzim di lambung yang memecah protein. Lipase untuk memecah lemak, amilase untuk memecah karbohidrat. Nah, di samping itu juga terdapat getah lambung yang berupa asam klorida yang diproduksi oleh sel-sel mukosa. Topik pembahasan yang kedua yaitu proses di masing-masing organ pencernaan dan enzim yang terlibat di masing-masing organ. Nah, organ pencernaan manusia itu kita lihat di sini dari mulut ke kerongkongan, dari kerongkongan ke lambung, dari lambung ke usus halus, dari usus halus ke usus besar, dari usus besar ke anus. Bisa dilihat pada gambar di samping seperti apa nanti prosesnya dari mulut sampai di anus. Nah, untuk mulut, di rongga mulut, makanan akan dicerna secara mekanik oleh gigi, lidah, dan kelenjar air liur dengan cara dikunyah dan dihaluskan agar menjadi potongan-potongan makanan yang lebih halus. Selain dikunyah oleh gigi, pencernaan makanan di rongga mulut dibantu oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Nah, enzim amilase ini berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa, sehingga makanan yang kita makan akan terasa manis. Nah, bagian rongga mulut dapat dilihat pada gambar di samping kiri ini. Nah, dari gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Kita masuk pada kerongkongan. Nah, di kerongkongan, makanan akan didorong ke lambung oleh kerongkongan melalui gerak peristaltik. Makanan dari kerongkongan menuju ke lambung karena adanya gerak peristaltik pada 2 atau 3 bagian bawah kerongkongan. Gerak peristaltik adalah gerakan mendorong makanan dari kerongkongan ke lambung. Nah, proses pendorongan itu dari mulut ke kerongkongan bisa dilihat pada gambar di samping kiri. Nah, dari mulut, terus makanan itu akan masuk ke lambung. Selanjutnya kita masuk pada lambung. Nah, pada lambung, makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan makanan secara mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi melalui gerakan meremas atau menggiling makanan sehingga menjadi bentuk yang lunak seperti bubur. Nah,
Pencernaan secara kimiawinya pada lambung itu dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. Nah, bagian-bagian lambung ini dapat dilihat pada gambar di samping kiri. Oke, selanjutnya kita masuk pada usus halus. Nah, makanan dari lambung yang telah berbentuk bubur kemudian masuk ke usus halus untuk dicerna kembali dan diserap sari-sari makanannya. Kita lihat di sini bagian usus halus yaitu ada duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, heum atau usus penyerapan. Kita mulai dari duodenum atau usus 12 jari. Panjangnya itu sekitar 1 atau 3 meter. Di dalam usus 12 jari terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Nah, getah pankreas ini dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung yang selain itu dibantu oleh getah pankreas yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Proses pencernaan makanan di usus halus juga dibantu oleh getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Selanjutnya itu masuk ke jejunum atau usus kosong. Nah, di dalam usus kosong kembali terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Selanjutnya masuk di heum atau usus penyerapan. Usus penyerapan adalah tempat penyerapan sari-sari makanan, di mana zat-zat gizi pada makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, itu diserap di usus halus. Nah, penyerapan pada bagian yang disebut itu villi. Nah, di bagian villi inilah tempat sari-sari makanan di usus halus itu diserap. Nah, villi banyak mengandung pembuluh darah yang berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan yang telah diserap ke seluruh tubuh melalui darah. Selanjutnya kita masuk pada usus besar. Pada usus besar, sisa-sisa ampas makanan itu diserap kandungan airnya dan garam-garam mineralnya. Kemudian ampas makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang hidup di usus besar, yaitu bakteri Escherichia coli. Sebelum dibuang ke anus, ampas makanan yang telah dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli dan telah berbentuk kotoran atau tinja. Terlebih dahulu dimasukkan ke rektrum yang terdapat pada ujung usus besar. Rektrum memiliki otot polos yang apabila rektrum terisi ampas makanan dan otot berkontraksi, maka akan menimbulkan rasa ingin minum air. Bisa dilihat di sini bagian-bagian usus besarnya itu terdapat pada gambar di sebelah kiri. Selanjutnya kita masuk pada anus. Nah, anus ini adalah saluran pembuangan terakhir. Tempat keluarnya fases atau tinja ampas makanan sisa proses pencernaan. Nah, bisa dilihat di sini usus besar itu anus itu terletak di bagian bawah sekali. Nah, bisa dilihat di sini ada anak panahnya. Selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan ketiga, yaitu enzim yang terlibat di setiap organ pencernaan dan fungsinya. Nah, kita mulai pada enzim amilase. Nah, enzim amilase diproduksi di kelenjar air liur, pankreas, dan usus halus. Enzim ini berfungsi memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Yang kedua, protase atau enzim protase adalah enzim pencernaan yang bertugas untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino. Yang ketiga, lipase. Lipase adalah enzim yang memiliki tugas yang memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, gliserol itu gula yang mengandung alkohol. Organ tubuh yang berperan dalam menghasilkan enzim ini adalah pankreas dan lambung. Yang keempat itu maltase.
Enzim ini diproduksi oleh usus halus yang memiliki fungsi untuk menghancurkan maltosa. Yang kelima, laktose. Laktose adalah jenis enzim pencernaan yang berfungsi memecah gula laktosa yang ditemukan dalam susu dan makanan atau minuman yang terbuat dari susu. Yang terakhir adalah sukrase. Enzim ini adalah fungsinya yaitu memecah sukrosa menjadi gula sederhana seperti fruktosa dan glukosa. Gula sukrosa banyak ditemukan pada tanaman seperti tebu, sorghum, dan bit gula. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan keempat, yaitu penyakit terkait enzim pencernaan, prinsip mengapa penyakit tersebut dapat menyebabkan sakit. Nah, yang pertama kita bahas tentang penyakit yang terkait enzim pencernaan. Satu penyakit yang menjadi contoh yaitu penyakit pankreas kronis. Penyakit pankreas kronis ini biasa disebut dengan pankreatitis kronis. Nah, pankreatitis kronis adalah peradangan pada pankreas yang menyebabkan kerusakan permanen dan berhentinya fungsi pankreas. Penyakit ini sering ditandai dengan nyeri perut berat yang timbul berulang. Nyeri perutnya juga bisa terasa seperti terbakar di bagian tengah atau kiri perut yang bisa menjalar sampai ke punggung. Nah, kenapa penyakit tersebut bisa menyebabkan sakit? Sebanyak 70% kasus pankreatitis kronis disebabkan oleh konsumsi minuman beralkohol selama bertahun-tahun. Berulangnya peradangan akut pada pankreas dapat memicu pankreatitis kronis. Kerusakan permanen pada organ ini akibat pankreatitis kronis dapat mengganggu fungsinya untuk memproduksi dan mengalirkan enzim pencernaan dan insulin. Hal ini kemudian membuat tubuh sulit untuk mencerna makanan dan mengendalikan kadar gula. Nah, inilah alasan mengapa penyakit tersebut dapat menyebabkan sakit. Kita masuk pada pokok pembahasan yang kelima, yaitu obat untuk mengatasi dan cara kerja obat tersebut. Obat yang dapat mengatasinya yaitu obat Vitazim. Nah, bisa dilihat di sini fotonya. Jenis obatnya yaitu Vitazim. Nah, Vitazim ini adalah suplemen obat yang mengandung beberapa enzim dan multivitamin untuk membantu proses pencernaan dan metabolisme di dalam tubuh. Nah, obat ini termasuk obat pankreatin yang mengandung enzim pencernaan yang dibutuhkan untuk mencegah dan mengelola makanan agar dapat diserap oleh usus halus dan distribusikan ke seluruh tubuh. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga telah menonton sampai akhir. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.